Yang pertama tuh untuk rekan-rekan sekalian, kalau misalnya mau jadi Tentara Nasional Indonesia itu pertama gitu harus sehat jasmani dan rohaninya ya. Tidak boleh ada memiliki cacat atau misalnya ada kekurangan atau kelebihan-kelebihan yang dianggap tidak normal kayak gitu. Jadi terus untuk administrasinya itu juga harus dilengkapi, tidak boleh ada administrasi yang tidak sesuai. Contohnya di nama, ijazah sama di rapot itu berbeda, itu tidak boleh. Jadi harus ada keterangannya apabila nama di ijazah sama di rapotnya berbeda. Untuk itu pertama biasanya di sesi administrasi. Selanjutnya setelah rekan-rekan kalian lolos di sesi administrasi, rekan-rekan selanjutnya akan melaksanakan tes kesehatan pertama. Tes kesehatan pertama itu melingkupi pada tensi, mata, buta warna, sama tinggi berat badan. Nah, di situ rekan-rekan sekalian saya sarankan untuk tidak bergadang malamnya, karena tensi itu mempengaruhi gitu. Kalau misalnya kita tensinya terlalu rendah atau terlalu tinggi, itu pasti rekan-rekan harus diulangi tahun depan lagi. Itu aja. Setelah dari kesehatan satu itu rekan-rekan sekalian akan melaksanakan pantauhir daerah. Pantauhir daerah itu rekan-rekan akan dilaksanakan, kalau saya dulu tuh di Denmadam Rindam 3 Siliwangi. Nah, di situ tuh rekan-rekan harus persiapkan diri rekan-rekan masing-masing. Badan kita harus fit mungkin, sebagus mungkin, dan keluarkan pandangan kita bahwa kita itu yang ngetes itu kan nanti kan ada jenderal-jenderal, ada kolonel-kolonel kan, berikan muka sangar kita itu bahwa saya itu emang siap jadi tentara gitu. Iya, betul. Jangan membuat ragu orang-orang itu. Selanjutnya kalau rekan-rekan sudah selesai di tahap pantauan daerah, rekan-rekan akan langsung melaksanakan seleksi pusat, yaitu terpusat di Rindam 3 Siliwangi. Nah, di situ rekan-rekan akan melaksanakan administrasi lagi. Setelah administrasi akan melaksanakan kesehatan 2. Setelah kesehatan 2, rekan-rekan akan melaksanakan jasmani. Nah, pada saat jasmani tersebut, rekan-rekan diharapkan kondisi badan itu harus senantiasa bugar gitu. Apa aja nih Kak yang dites di kesehatan? Di jasmani? Kalau di jasmani sekarang itu sudah menggunakan sistem lari 12 menit dapat berapa keliling. Selanjutnya untuk pull up rekan-rekan harus 18. Untuk sit up harus 45 dan push up 43. Sementara sateran itu harus bisa secepat mungkin. Itu saja. Dilanjutkan dengan ketangkasan. Ketangkasannya itu biasanya renang jarak 50 meter, gayanya bebas, tetapi diutamakan gaya dada yang paling utama. Nah, setelah jasmani rekan-rekan akan dihadapi dengan tes kesehatan jiwa. Nah, inilah yang kesehatan jiwa itu kebanyakan yang orang-orang yang gagal itu kebanyakan. Gimana emang? Contoh tes kesehatan jiwa itu adalah contohnya itu, apakah Anda sering merasa berbicara sendiri? Terus apakah Anda sering melihat kalau benda-benda yang di sekitar Anda itu hidup? Atau apakah Anda itu kan namanya juga kesehatan jiwa kan? Iya. Kayak gitu. Terus selanjutnya setelah kesehatan jiwa akan dihadapi dengan seleksi, yaitu mental ideologi. Nah, di situ rekan-rekan akan ditanya-tanya tentang wawasan-wawasan kenegaraan kita, tentang kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya setelah tahapan mental ideologi, di situ ada psikologi. Nah, inilah dia psikologi. Psikologi itu adalah tergantung dari setiap perorangan dan individu masing-masing. Jadi kalau ngikutin tes psikologi itu nggak bisa kita tengok kanan kiri. Nggak bisa nyontek lah ya istilahnya. Isinya kayak gitu kok, saya kayak gini. Enggak. Jadi psikologi itu tergantung sama kepribadian masing-masing. Namanya juga psikologi masing-masing kan. Tapi yang saya tahu dan yang saya dengar di luar sana ada juga yang sekolah-sekolah atau kursus-kursus untuk menyiapkan orang-orang untuk masalah psikologi. Nah, psikologi itu bisa rekan-rekan cari sendiri. Tapi kalau saya dulu belajarnya itu belajar langsung dari HP, baca-baca dari HP. Iya benar, kan zaman sekarang itu udah banyak ya googling apa segala macam, coba bisa dimanfaatkan. Terus apa lagi Kak? Selanjutnya setelah itu dilanjutkan sampai pantauhir pusat. Nah, ini dia yang pantauhir pusat. Pantauhir pusat itu yang paling bikin kita deg-degan karena yang tesnya langsung. Penentuan lah ya istilahnya. Terus penentuannya itu
Karena setelah setiap tes yang tadi kayak tes kesehatan kedua, tes keswa, terus tes jasmani itu pasti malamnya itu langsung dikumpulkan kan, langsung kalau misalnya yang emang tidak memenuhi syarat dipersilakan untuk kembali dan untuk pulang atau mengulang tahun depan itu. Jadi untuk setelah rekan-rekan lulus semua tes tersebut, rekan-rekan akan dikumpulkan dalam satu ruangan, yaitu akan melaksanakan pantauhir pusat. Di situ pantau apakah nilai yang sudah dikumpulkan tadi itu udah sesuai belum, atau hasilnya itu udah pas belum dengan orangnya. Kalau misalnya udah dilihat, dicek lagi kan, ini kurangnya apa. Kalau misalnya emang memenuhi syarat, bersyukurlah.